Halo, balik lagi sama saya Winar. Kalian tahu nggak kasus dua bunuh diri yang terjadi di Cangar, Jembatan Cangar, Mojokerto? Yang pertama tanggal 31 Maret 2026, itu korbannya namanya MMA. Kemudian eh, tanggal 3 April apa ya? 3 April, pokoknya nggak jauh deh, jaraknya berdekatan. 31 Maret sama 3 April kalau nggak salah. 3 April 2026 itu terjadi lagi kasus bunuh diri oleh inisial DPW. Aku mau bicara tentang hal yang sensitif hari ini, yaitu tentang bunuh diri. Sebenarnya alasan aku membangun empatif ini karena aku pernah ada di posisi yang ingin melakukan hal serupa, tapi dengan cara yang lain. Dan aku punya teman yang sekarang udah almarhum karena beliau memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan aku masih selalu merasa bersalah gitu kalau mengingat temanku itu, sahabatku itu. Karena yang selama ini aku lakukan itu bukan hadir, tapi memaksakan solusi kepada beliau. Saya selalu bilang ketika dia mulai ngeluh, ketika dia mulai ngerasa capek dengan penyakitnya, dia punya penyakit MDD, Major Depressive Disorder, capek dengan penyakitnya. Terus aku selalu bilang, cobalah olahraga. Aku selalu nekanin itu. Aku nggak berada di posisinya dia gitu, untuk mendengarkan dia, untuk sekedar hadir gitu. Bahkan waktu percobaan bunuh diri yang pertama itu, yang kedua apa yang pertama kurang tahu, itu saya jenguk beliau saat itu masih selamat. Saya jenguk beliau karena kebetulan dia ditemukan oleh dia OD dan ditemukan oleh tukang ledeng itu memeriksa tempat dia tinggal, terus ternyata pas dia diperiksa tuh dia udah OD gitu. Dan kebetulan selamat saat itu selamat. Dan saya jenguk beliau di rumah sakit. Saya tanya, kenapa kakak melakukan ini? Dia susah bilang kayak gitu. Mungkin salah kali pertanyaan saya. Mungkin saya seharusnya nggak usah bertanya apa-apa, saya lebih baik hadir aja gitu, mendengarkan keluh kesah dia, mendengarkan cerita-cerita dia, mendengarkan frustasinya dia. Karena ternyata orang yang ingin bunuh diri itu cuma minta satu, dengerin doang, dengerin dan dipeluk. Dan itu seperti yang profesional kesehatan mental teman aku yang profesional kesehatan mental di Australia bilang, kalau menjadi ODGJ di Indonesia ini, coping dan maskingnya challenging banget gitu. Karena emang stigmanya besar banget. Mau cari kerja susah, mau diterima di masyarakat juga kadang masyarakat masih menyinyir, masih nggak enak omongannya. Ke psikiater atau ke psikolog aja udah dikatain macam-macam. Terus belum lagi yang urusannya sama klinik-klinik gitu, sama pengobatan alternatif juga. Saya bukannya menghina pengobatan alternatif ya. Mungkin beberapa orang ada yang cocok gitu, tapi menurut saya sesuatu yang kondisinya medis itu harus diselesaikan secara medis. Saya minum dulu. Ini bukan iklan ya. Dan saya yakin gangguan kejiwaan itu sakitnya medis, maka harus diselesaikan dengan medis. Bahkan aku pun yang percaya kalau penyakitku ini medis, masih kok berobat ke alternatif. Karena mungkin memang ada hubungannya juga gitu.
balik lagi ke temen aku itu. Aku sama temanku tuh sempat ketemu beberapa kali. Dia sempat traktir aku belum sempat balas budi dia traktir aku, tapi dia udah nggak ada aja. Kalau misalnya dia masih hidup hari ini, mungkin usianya udah 44 tahun. Orang memutuskan bundir itu karena dia udah nggak tahan lagi sama rasa sakitnya, dan dia sebenarnya pengen ditolong. Cuman dia nggak tahu siapa yang bisa nolong dia, siapa dan gimana caranya. Dia nggak tahu, dia udah buntu pikirannya dan beranggapan bahwa mungkin mengakhiri hidup adalah salah satunya jalan keluar. Tapi biar gimana pun tetaplah hidup. Maaf, saya ngomongnya agak belepotan karena masih sisa-sisa efek samping obat antipsikotik zaman dulu. Jadi ngomongnya masih belum lancar. Aku mau kalian tahu kalau bundir itu nggak menyelesaikan masalah. Kalau bundir itu kamu belum tentu dapat ketenangan loh setelahnya. Masih ada mie ayam yang enak belum dicobain, masih ada bakso yang enak belum dicobain, masih ada semua makanan enak yang belum dicobain. Kalian nggak mau nyoba? Masih ada negara-negara yang belum dikunjungi. Kalau kalian ngerasa pengen bundir sekarang, mulailah dengan punya mimpi. Cobalah dengan punya mimpi. Kalian mimpinya apa? Mau kemana? Mau pergi sama siapa? Masalah apapun itu pasti ada jalan keluarnya. Gak semua masalah itu ujung-ujungnya harus mengakhiri hidup ya. Berjuanglah. Walaupun itu kalimat terakhir yang bisa kalian punya gitu. Berjuang sampai titik darah penghabisan. Berjuang sampai Allah bilang, "Yuk, waktunya pulang." Jangan sembrono hidup ini. Hidup ini indah. Life is beautiful. La vita è bella. Aku jadi keingetan cerita film La Vita è Bella, yang film Italia. Jadi ceritanya tentang di camp Nazi gitu. Terus anak kecilnya itu kan, jadi yang dipenjara di camp Nazi itu anak kecil sama bapaknya. Anak kecilnya itu pas di scene terakhir itu, bapaknya tuh selalu membuat suasana seolah-olah bukan di penjara gitu, seolah-olah mereka lagi healing, lagi main-main gitu. Sampai di adegan terakhirnya bapaknya bilang, tinggal di kotak box ini ya. Kalau nanti kalau kita main petak umpet yuk, tinggal di kotak box ini yang lama ya. Nanti kalau kamu menang, akan ada tank, kamu dapat hadiah tank gitu katanya. Bapaknya bilang gitu. Ternyata bapaknya begitu keluar, dia mau ditembak. Begitu ada suara senapan tembak, anaknya nggak keluar. Ternyata tentara sekutu datang. Beneran deh, dia akhirnya naik tank. Dia dapat tank, tapi bapaknya udah nggak ada. Film Italia tuh bagus filmnya. Aku suka nontonnya. Terus
ngobrolnya udah mulai ngalor ngidul ya, tapi eh omonganku mulai nggak belepetan ya. Aku sebenarnya kayak gini itu melatih cara bicara aku, karena cara bicara aku belepetan banget. Aku tahu kalau di interview pakai bahasa Inggris mungkin lebih belepotan lagi, kalau di interview pakai bahasa Indonesia mungkin juga masih belepotan. Intinya aku buat empatif ini, balik lagi ke yang tadi, intinya aku buat empatif ini demi menebus perasaan bersalah aku ke sahabat aku itu tadi, supaya nggak ada lagi orang-orang yang merasa kesendirian. Karena waktu aku buka pojok empatif di Tebet Eco Park, itu banyak loh ternyata orang-orang yang nggak punya teman cerita. Banyak orang-orang yang ngerasa kesepian di Jakarta, apalagi di Jakarta ya. Di Jakarta tempatnya sibuk banget, tempat orang-orang sibuk, tempat orang-orang yang nggak punya waktu buat istirahat, tempat orang-orang yang setiap harinya bertarung dengan dunia. Jakarta itu hanya buat orang-orang yang kuat. Kalau nggak kuat ya tersingkirkan. Dulu aku waktu jadi anak kereta bener-bener frustasi. Setiap hari dengar ejekan-ejekan. Aku setiap pulang dari kereta itu, saya pulang naik kereta, aku selalu nangis loh. Berangkat pun aku nangis. Berangkat aku naik bis ya, bis privat gitu, ada bis eksklusif gitu, jadi yang cuma beberapa orang, nggak ada yang berdiri, semuanya duduk. Ada dulu pulangnya naik kereta. Pas naik kereta tuh aku selalu nangis, karena halusinasi suaraku dan waham siar aku tuh kenceng banget. Walaupun aku udah minum obat, aku bahkan kadang minum obatnya double. Jadi pagi minum, pulangnya malam minum lagi. Padahal seharusnya cuma sehari sekali. Sampai akhirnya aku ketiduran sampai Bogor malah. Sempat aku ketiduran sampai Bogor. Ya turut berduka cita juga terhadap kejadian musibah di KRL Bekasi Timur. Aku nggak nyangka bisa ada musibah kayak gitu, sedih banget. Dan korbannya terutama perempuan-perempuan yang tangguh, perempuan-perempuan hebat, Sri Kandi Indonesia, putri negeri, para pejuang nafkah, yang bahkan masih bawa cooler bag ice ASI lagi. Waktu aku lihat waktu aku lihat gambar bapak meluk cooler bag ASI istrinya yang udah meninggal, itu sedih banget loh. Aku sampai nangis loh, rasanya sedih banget. Apalagi yang ketika bapaknya tahu anaknya udah jadi jenazah, meluk peti mati anaknya, itu sangat menyayat hati. Aku beberapa kali lihat utasan-utasan atau post konten-konten mengenai musibah KRL kemarin, benar-benar sakit hati banget loh, benar-benar sedih banget. Rasanya tuh kayak kehilangan orang-orang yang dicintai itu untuk selamanya tuh pasti meninggalkan kesedihan, apalagi kalau tiba-tiba ya. Waktu ayahku pergi juga aku nggak sempet bilang minta maaf di waktu sakaratul mautnya beliau, karena waktu itu aku disuruh
disuruh ngambil BPJS ke rumah, soalnya disuruh ngurus BPJS dulu. Jadi aku ambil pulang ke rumah buat ngambil BPJS yang ketinggalan. Dan ternyata saat aku detik sebelum aku sampai ke rumah sakitnya, ayahku udah mengembuskan nafas terakhirnya. Dan itu aku nyesel banget. Kenapa aku nggak lebih cepat nyampainya gitu, sehingga aku bisa ngucapin minta maaf. Dan sebenarnya waktu aku naik ojek itu, kan aku pulangnya naik ojek biar cepet ya. Pulangnya naik ojek itu biar cepet. Sebenarnya pas naik ojek itu aku udah ikhlas gitu. Tiba-tiba ada perasaan lega gitu ketika ayahku merasa aku udah ikhlas gitu, kayak udah nggak ada kemungkinan lagi untuk diselamatkan gitu. Aku udah lega aja gitu tiba-tiba. Ya udahlah, kalau emang udah takdirnya Allah mau mengambil ayah saya, silakan ambil. Saya udah dalam hati udah bilang kayak gitu di ojek tuh. Waktu perjalanan pulang ngambil BPJS, berkas BPJS. Dan anehnya, aku tuh nggak nangisnya nggak terlalu lama gitu, karena aku udah ikhlas. Di pemakaman aku nggak nangis. Aku nangis cuma setelah masih di rumah sakit, ketika baru-baru awal-awal ayah meninggal ya. Pas besok-besokannya aku cuma bengong aja pas 3 harian, 1000 harian, 7 harian, 40 harian. Itu aku cuma bengong aja. Kayak orang ngeliat aku tuh kayak kasihan gitu. Kakakku yang cewek terutama, dia ngeliat aku tuh kayak apa ya, kayak hantu, kayak zombie gitu. Aku cuma bengong aja. Aduh, jadi nangis kalau ingat itu. Aku sebenarnya nggak mau cerita soal ini karena itu luka ya. Ada hal-hal yang mungkin selamanya nggak akan aku buka. Mungkin ada hal tentang ayah aku yang sampai aku mati pun akan aku bawa pergi, gak akan aku buka, karena segitu rasa bersalahnya. Dan aku belum bisa bilang maaf. Kayaknya ngobrolnya udah terlalu ngalor ngidul ya, dari bunuh diri, dari cerita tentang sahabat aku, kenapa empatif itu didirikan, cerita tentang macem-macem lah, Lavita Ebela, film Lavita Ebela, cerita tentang ayahku. Pantes ya, Al-Rumi kalau nggak salah pernah bilang ini, manusia yang paling bijak adalah manusia yang mengingat kematian. Kalau nggak Al-Rumi, Al-Ghazali, salah satu di antara dua itu. Manusia paling bijak adalah manusia yang mengingat kematian. Emang baiknya kita nggak usah
panjang-panjang hayalan ya, berhayal terlalu panjang karena kita nggak tahu kita matinya kapan. Karena orang yang sehat-sehat aja bisa tiba-tiba meninggal kan. Kayak refleksinya Steve Jobs setiap pagi. Kalau dia setiap bangun pagi selalu bilang ini, kalau aku meninggal hari ini, apakah yang akan aku lakukan hari ini? Dia selalu bilang gitu. Karena dia tahu kematiannya sudah dekat. Dia waktu itu udah kena kanker apa ya? Kanker apa gitu, aku lupa. Udah 20 menit nih. Sampai jumpa dulu. Dadah.